application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ulasan saya, menyambung video saya yang kemarin mengenai kemungkinan besar Pak Prabowo akan berpasangan dengan Gibran. Saya bilang di video saya itu 99,9999%. Tapi jangan lupa masih ada 0,0001%. Tapi kemungkinan besar semua orang sudah menduga sekian persen lah gitu ya, 99% lebih. Oke, ini kelanjutannya. Kenapa? Di sebuah wawancara, di sebuah TV swasta nasional, ada seorang pengamat politik, kemudian ada politisi senior PDIP, Pak Pandana-Baban, dan juga ada relawan pendukung Gibran diwawancarai. Wawancara itu menarik. Nah, dari wawancara itu kemudian Gibran menanggapi, wah, jadi saya menyimpulkan benar ini ada perang dingin. Atau kalau di dalam itu perangnya sudah panas antara Pak Jokowi dan keluarganya dengan PDIP. Karena terpancar dari atau tergambarkan dari apa yang dikomentari oleh Pandana-Baban. Nanti kita dengar videonya, ya. Nah, di sini terlihat jelas sekali Pandana-Baban. Kita tahu kan, sebelumnya menyerang Gibran, disebut anak ingusan, karbitan, dan lain-lain gitu ya. Kali ini juga, dia bahkan bukan hanya, tanda kutip ya menurut saya, menyerang Gibran, tapi juga menyerang Pak Jokowi. Yang nanti kita dengar lah ya, misalnya tidak, kalau dilakukan begini-begini, maka Pak Jokowi tidak bertata krama, tidak beretika, tidak bermoral, dan segala macam. Oke deh. Daripada berlama-lama kita coba dengarkan ya kutipan-kutipan saya pecah dalam beberapa bagian untuk saya bahas satu persatu. Oke, kita simak dulu videonya. Beberapa hari ini saya nggak tahu ya ini, tapi bermunculan relawan-relawan kemudian yang tiba-tiba mendeklarasikan Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres 2024. Nih respon dari PDI Perjuangan seperti apa nih? Sebenarnya tidak ada respon. Kita itu hak dia lah itu, haknya Gibran ini. Cuma saya mau mengingatkan aja, terutama yang muda-muda itu. Ada satu etika, kalau Presiden Jokowi bilang di DPR, berpolitik dengan budi pekerti. Itu tahun 21 sebelum dia wali kota, proses pemilihan wali kota Solo dari ranting cabang sampai ini sudah terproses 4 bulan dan sudah final. Memilih Teguh, Purnomo dan Teguh. Solo. Tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega agar biar anaknya. Anaknya. Jadi ini khusus Presiden Jokowi minta ke Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan supaya anaknya bisa maju wali kota Solo. Ini PP 25, peraturan partai 25 itu mensyaratkan paling tidak minimal 2 tahun sudah ada di partai. Ya, menjadi kader. Dan kemudian pemilihan calon wali kota itu proses dari bawah. Dan itu sudah dijalankan. Mega karena dia mungkin sayangnya sama Jokowi, dengan hak prerogatif dia abaikanlah itu. Diistimewakanlah ini. Anda dengar ya. Di situ pertama kali Panda ditanya, ini banyak nih relawan-relawan ini yang menjagokan Gibran, bla 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 gitu ya. Anda dengar tadi ya. Bagaimana nih tanggapan PDIP? Karena dia kan politisi senior. Nggak ada respon, nggak ada ini, nggak ada apa. Itu haknya dia katanya. Catat ya. Panda bilang nggak ada respon, dia bilang ya. Itu haknya dia. Tapi kemudian dia memasukkan, Anda perhatikan sendirilah. Siapa tahu saya bisa-bisaan saja. Anda dengarkan lagi dari ini ya. Nggak ada respon, itu haknya dia. Tapi
jawabannya kemudian bertentangan dengan yang dinyatakan sebelumnya, tak ada respon dan itu haknya dia katanya. Tapi seakan-akan dia mengingatkan, intinya Anda dengar lagi, Gibran itu diistimewakan karena Pak Jokowi waktu pemilihan wali kota Solo meminta ke Ibu Mega agar Gibran yang dicalonkan. Padahal menurut Pandana Baban itu sudah ada calon wali kota dan wakil calon wali kota akhirnya disingkirkan karena Mega sayang Pak Jokowi. Nah, nanti di menjelang akhir video saya kasih lihat komentarnya Gibran atas keterangan Panda ini. Karena dibantah lah gitu ya. Makanya jangan di-skip video saya ya. Makanya seru ini ya, ini waduh. Oke deh. Kita lanjutkan lagi deh ya. Alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal. Siapa yang ditinggal maksudnya? Kalau Gibran kemudian maju keluar dari PDI Perjuangan, kita nggak terbayang aku etikanya, tata keramanya, budayanya, nggak terbayang saya. Okay. Apakah iya Jokowi dengan keluarganya mempunyai karakter seperti itu? Okay. Iya kan? Pengorbanan di jajaran PDI Perjuangan Solo yang sudah melakukan proses demokratisasi dengan dari ranting ini. Beberapa kompetisi kemudian dapatlah namanya Purnomo dan Teguh. Okay. Dan sudah dikirim ke Jakarta. Yeah. Hasilnya sudah dikirim ke Jakarta, tinggal nunggu rekomendasi dari Ibu Ketua Jokowi datang minta anaknya. Dengan pengorbanan yang begitu besar dari partai kemudian diluluskan anaknya. Nah, Anda dengarkan ya tadi ya. Pak Panda seperti bilang, apa iya tuh Pak Jokowi tidak beretika, tidak bertata krama, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain dia mau menyatakan kalau sampai Pak Jokowi melepaskan Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah iya dia begitulah gitu ya. Aduh, jadi seru nih ya. Oke, kita lanjut deh. Anda melihat nanti ini bagaimana untuk yang cawapres 2024? Nggak terbayang sama saya tata krama, budi pekerti dengan dalih apapun, kemudian menafikan itu gitu loh, secara etika. Kan belum tentu Presiden Jokowi mengizinkan atau merestui. Dengar dulu. Mungkin anaknya yang pengen. Ini membantu biar Gibran juga dengar ini gitu loh, ya kan? Nggak kebayang saya. Apa iya sehebat itu nafsu kekuasaan itu? Sehebat itu, nggak ada lagi totok romo, nggak ada lagi satu etika, nggak peduli pengorbanan DPC Solo, nggak ada urusan PP 25. Jadi di sini Panda sekali lagi menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan sudah memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi yang waktu itu minta agar Gibran anaknya dicalonkan, padahal DPC Solo sudah merumuskan atau menseleksi siapa tadi Purnomo dan Teguh gitu ya. Jadi saya nggak kebayang katanya di mana ini etikanya gini. Jadi kalau dari nadanya saya melihat Pak Panda ini mempertanyakan etika, moral dan segala macam dari Pak Jokowi dan Gibran ya. Oke, Anda simpulkan sendiri aja. Lanjut. Itu kan tadi dikatakan oleh Ketua Relawan Gibran untuk Negeri bahwa mereka itu berharap Pak Jokowi itu bisa digantikan oleh Mas Gibran karena Mas Gibran itu the next-nya Pak Jokowi, yang bisa melanjutkan pembangunan itu hanya Mas Gibran ya, kalau menurut milenial-milenial. Tapi ada tata keramanya, ada aturannya, tidak ujuk-ujuk ini organisasi apa ini, sepak bola, bulu tangkis atau gimana gitu loh. Ada tatanannya. Kami sebagai partai besar itu ada. Dan ini keistimewaan paling sangat istimewa. Megawati memberikan kesempatan kepada Jokowi dan anaknya jadi wali kota. Itu sangat istimewa. Tadi kan diterangkan oleh Panda bahwa untuk jadi misalnya calon wali kota itu minimum harus ada 2 tahun. Jadi saya menyimpulkan pada waktu itu Gibran belum menjadi politisi PDIP 2 tahun, maka diistimewakan. Artinya PDIP juga sendiri melanggar tata cara kan. Nah sekarang Pandana Baban justru menyoroti tata cara, seakan-akan main jadi begitu gitu. Padahal sebelumnya PDIP juga tata caranya
di veto lah sama Ibu Megawati mengizinkan Gibran maju sebagai wali kota Solo. Tetapi sekarang ketika Gibran kemungkinan dicawapreskan dengan Pak Prabowo, nah Panda mempertanyakan, memang ini organisasi bulu tangkis main ujuk-ujuk begitu kira-kira gitu ya. Ini kan menarik. Jadi sorry ya, menurut saya Panda di sini agak konflik pernyataannya. Di satu sisi dia mengiyakan di PDIP sendiri tata caranya di bypass gitu oleh Ibu Mega, tapi ketika Gibran di kemungkinan besar akan dicawapreskan dengan Pak Prabowo, dia menyindir. Memang begitu caranya, memang ini organisasi bulu tangkis atau apa. Jadi menurut saya konflik ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya MK memutuskan kemudian Mas Gibran punya peluang maju cawapres, kemudian peluangnya itu diambil, PDI Perjuangan akan apa? Merasa terhianati oleh Pak Jokowi dan keluarganya dan anak-anaknya? Bukan, nggak ada dikhianati, nggak ada. Yang saya bayangkan tuh, apa iya moralnya begitu? Apa iya budi pekertinya begitu? Apa iya? Itu aja yang belum terbayang sama saya. Di sini saya lihat Panda sekali lagi konflik. Ketika ditanya, apakah dengan demikian PDIP merasa dihianati? Oh tidak. Tapi saya membayangkan apakah tidak bermoralnya. Anda dengar lagi deh ya. Menurut saya banyak yang konflik gitu dalam pernyataannya Panda Nababan. Di satu sisi bilang, oh tidak merasa dihianati. Tetapi, oke lah. Tapi kalau ada pernyataan pakai tetapi gitu lucu. Oke. Opung, bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat kalau misalnya nanti Gibran akhirnya memutuskan maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah ada langkah tegas yang akan dilakukan pemecatan atau mungkin ya seperti ada dulu kan Pak JK maju, kemudian dari Partai Golkar. Kita udah banyak contoh ya, bagaimana Budiman Sujatmiko itu pengkhianat, kemudian dipecat. Ini juga nanti kalau keluar, kalau misalnya maju, ya kalau dia maju di luar daripada kebijakan daripada Partai PDI Perjuangan, ya dipecat. Itu bukan karena Gibran atau siapa, atau jangan pula dibilang kita anti anak muda. Tidak, memang rule-nya. Partai ini memang begitu. Contoh yang terakhir Budiman, dipecat gitu loh. Nah ini pertanyaannya kritis ya, tapi menurut saya Panda seperti tidak ngerti gitu apa yang ditanyakan. Begini loh, kalau kita ingat di Pilpres 2014, waktu itu Golkar mendukung Pak Prabowo ya, tetapi kadernya yaitu Pak JK justru dipasangkan dengan Jokowi. Kok kala itu tidak ada yang namanya atau tidak mengecap Pak JK itu tidak bermoral, tidak beretika. Kenapa? Karena partainya dukung Pak Prabowo, tapi kader Golkarnya dalam hal ini JK dipasangkan dengan Jokowi. Waktu itu PDIP kok senang-senang aja nerima Pak JK. Yang kalau mau dikorelasikan dengan keadaan sekarang, harusnya kan konsisten dong. PDIP 10 tahun yang lalu harusnya punya pikiran dong, oh bahwa Pak JK ini tak bermoral, tak beretika, partainya dukung Pak Prabowo, tapi dia berpasangan dengan Jokowi. Loh kok sekarang ketika Gibran kader PDIP dan mau berpasangan, bukannya mau sih ya, kemungkinan dengan Pak Prabowo kok saya tidak membayangkan betapa tidak bermoralnya. Aduh, ini udahlah Anda dengerin lagi ya, lucu lah, seru loh menurut saya. Oke lanjut. Saya nggak tahu ya, apakah nggak penting kita berpolitik itu dengan budi pekerti? Apakah tidak penting kita berpolitik itu dengan tata krama? Apakah kemudian kita dengan dalih anak muda dan segala, kemudian kita menghalalkan semua cara? Apa iya? Dan kemudian tak peduli dengan partai yang membesarkan dia. Tak ada urusan yang memberikan fasilitas kepada dia. Dan menjadikan Gibran menjadi diperhitungkan. Menjadi wali kota yang kemudian itu. Tak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Saya mendengar ada kekecewaan nih dari Opung sebagai politisi PDI Perjuangan. Bukan kecewa. Saya kalau yang konyol-konyol, partai ini sudah banyak pengalaman. Tapi gitu bahwa menciptakan Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, presiden, anak mantunya dikasih tiket untuk maju pilkada, itu kan semua berkat PDI Perjuangan. Jadi ada kekecewaan nggak dari PDI Perjuangan? Enggak juga. Kalau ada yang berkhianat nggak kecewa? Enggak, kenapa kecewa gitu loh. Toh masih banyak kader-kader yang lain.
Nah, kalau ada nilai lagi di sini, nah, kalau menurut saya sih ya, sekali lagi ini jawaban yang tidak konsisten. Wah, tidak kecewa, tapi tidak kecewa ekspresi yang diutarakan oleh Panda itu jelas kekecewaan, sampai seperti menyindir. Apakah tidak bermolar kalau begini? Apakah berpolitik harusnya kan beretika, harus ada tata krama. Anda nilai sendiri kan? Di satu sisi dia merasa PDIP yang membesarkan Pak Jokowi dan Gibran, sehingga sekarang seakan-akan mereka seharusnya menghargai itu, tetapi pertanyaan saya, kenapa 10 tahun yang lalu mereka lakukan dengan memasangkan JK dengan Pak Jokowi? Padahal JK kan juga dibesarkan oleh Golkar waktu itu. Lucu menurut saya ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Mantap. Kalau kemudian gebah uyah begitu, oh ternyata begitu rupanya keluarga Jokowi. Oh ternyata begitu kelakuannya. Oh ternyata haus kekuasaan rupanya. Oh ternyata ini. Masyarakat bisa menilai. Tapi saya percaya dalam urusan yang terakhir ini, Gibran ini, Jokowi akan betul-betul nakter. Jokowi akan betul-betul punya pikiran yang rasional. Gitu loh. Anda masih percaya ya, Pak Jokowi akan menjaga itu sebagai legacy terakhirnya? Anda masih percaya itu ya? Ada etika, ada budaya. Oke? Ada moralitas. Ya, bukan kau gua mengamang idealisme. Apakah dalam hal ini tidak dirasakan oleh Jokowi pribadi? Bagaimana dia betul-betul diapakan oleh PDI Perjuangan? Bayangkan Teguh sama Purnomo sudah terpilih Solo, dicoret Mega untuk anaknya. Nggak ada arti itu. Pengorbanan itu nggak ada arti. Karena dianggap itu haknya. Karena anak presiden. Ya Allah ya Rabbi gitu loh. Di sini juga saya melihat jawaban yang tidak konsisten. Di satu sisi dia merasa yakin bahwa Pak Jokowi tidak begitu, ya. Tapi ketika diuber oleh pewawancara, dia melenceng lagi. Dia bilang, ya dia tidak membayangkan kalau Pak Jokowi itu begitu. Aduh. Kalau percaya Pak Jokowi tidak melakukan itu, udah wawancaranya simpel aja. Enggak, saya nggak percaya Pak Jokowi akan membiarkan Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Gitu dong, nggak usah berpanjang-panjang ngomong soal moral, etika, tata krama. Kan dia bilang dia percaya Pak Jokowi nggak gitu. Ya kalau Pak Jokowi dia percaya nggak gitu, buat apa wawancara ini ngomonginnya soal Pilkada Solo, Gibran diistimewakan. Nanti kita dengar nih komentarnya Gibran. Makanya jangan di-skip lah kalau nonton video saya. Lanjut. Tapi kan untuk menguji karakter seseorang, berikanlah dia kekuasaan, Opung. Ya, dan sampai pada titik ini udah dikasih kekuasaan wali kota pada usia yang begitu, wajar dong. Kan ingin memperpanjang mungkin. Ingin lebih panjang. Ya, mau jadi langsung wapres. Ya silakanlah. Tapi prosedur di partai tidak begitu. Gitu loh. Jadi PDI Perjuangan udah siap ya kalau misalnya nanti head to head, semisalnya Gibran maju sebagai cawapres. Jadi paling kalau masih misalnya terjadi Gibran keluar dari PDI Perjuangan bergabung dengan Wapres, aku cuma berdoa, ya Tuhan maafkanlah karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu. Saya susah lagi nih mau ngomong gitu ya. Jadi seakan-akan kalau Gibran jadi maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo, seakan-akan partai nggak begitu. Saya nggak tahu apa ada peraturan ya di partai PDI Perjuangan. Kalau dia adalah kader dari PDI Perjuangan, tidak boleh maju menjadi cawapres dari capres partai lain. Nah, sekali lagi pertanyaan saya, kalau memang demikian, kenapa dulu mencawapreskan Pak JK, padahal Golkar waktu itu berkoalisi dengan Gerindra? Kan lucu kalau sekarang mempertanyakan ini. Oke deh, ini seru nih ya. Lanjut lagi deh, aduh. Sebenarnya Opung Panda ingin menyampaikan, kalau sampai Gibran kemudian menjadi cawapres dari Prabowo, maka Gibran dan keluarga Pak Jokowi tidak bermoral. Gibran dan keluarga Pak Jokowi tidak tahu balas budi, tidak tahu etika. Clear? Kalau misal kemudian itu dibahasakan tidak kekecewaan, saya pikirin adalah sebuah kekecewaan. Nah, ini pengamat politiknya straight to the point. Dia menyimpulkan gitu dari jawaban Panda yang menurut saya tidak konsisten, dan nilai sendirilah. Dia langsung bilang, dia menilai bahwa satu, itu adalah kekecewaan Panda kalau itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, betapa tidak bermoralnya keluarga Jokowi, betapa tidak beretikanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, ya memang begitu.
dari panjang-panjang tadi ucapan dari siapa? Pandana Baban, ya yang menurut saya banyak ketidakkonsistenannya, udah dirumuskan satu aja sama pengamat politik ini. Ya udahlah daripada muter sana muter sini gitu ya, makanya disimpulkan gitu, dan saya setuju gitu ya. Memang itulah kalau saya bilang jawaban Panda itu menunjukkan kekecewaan, walaupun dia bilang Pak Jokowi nggak mungkin gitu. Ya kalau nggak mungkin gitu, kenapa harus cerita soal pemilihan wali kota Solo? Mengapa harus cerita Gibran diistimewakan? Ya nggak perlu dong. Oke, lanjut. Tetapi kalau sampai MK mengeluarkan putusan memberikan celah bagi Gibran untuk maju, besar kemungkinan 99% Pasti akan maju ya? akan diberikan kepada Gibran sebagai karpet merah menjadi cawapres Prabowo Subianto. Oke, PDI Perjuangan sudah siap ya kehilangan kader terbaiknya ini, petugas partai terbaiknya loh. Karena kan ini apakah kemudian ketika Gibran maju sebagai cawapres itu akan mempengaruhi statusnya Pak Jokowi di PDI Perjuangan? Ini begini ya, jangan dulu sejauh itu. Setelah Rakernas keempat, itu kita berharap ada satu sikap Jokowi yang lebih menyesuaikan diri untuk tidak terlampau tergambar memberikan angin, memberikan harapan, membuat kedekatan kepada Prabowo. Dia lebih disiplin lagi lah. Ya. Ternyata? Ya, bukan ternyata, kita harapkan. Kita harapkan. Dan maka itu melihat karakternya Jokowi, saya cukup banyak bergaul di awal-awal kekuasaannya, banyak saya berdiskusi dengan dia. Saya yakin dia tahu menghormati, dia tahu etika, dia sangat punya ketulusan, apalagi terhadap orang yang mempunyai budi besar kepada dia. Sekali lagi, saya tidak melihat kekonsistenan jawabannya Pandana Baban, ya kan? Dia puter-puter jawabannya, tapi ujungnya Anda perhatikan lagi ya, dia bilang, di Rakernas kami harapkan Pak Jokowi lebih teraras. Ya, saya sudah tahu lah, supaya mendukung Ganjar lah ketimbang dukung Prabowo. Ya, nah, tapi di belakang saya yakin Pak Jokowi nggak gitulah. Maksudnya Pak Jokowi orang yang punya etika lagi. Lah, kalau dia yakin Pak Jokowi punya etika, tidak akan membiarkan Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ngapain itu diungkit-ungkit soal pilkada Solo, bahwa Gibran diistimewakan? Nggak perlu dong, kan di sini terakhir dia bilang lagi, dia yakin Pak Jokowi tidak gitu. Ya kalau nggak gitu, kenapa harus bongkar-bongkar soal pilkada Solo dan lain-lain? Lanjut, ini bagian terakhir nih. Untuk supaya seorang Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai kandidat cawapres. Tunggu dulu sebelum kamu tutup ya. Sebelum kamu tutup, saya cuma sampaikan pesan. Sebentar nih, saya cuma sampaikan pesan kepada Mas Jokowi yang di awal kekuasaannya saya banyak terlibat, temannya dia berdiskusi. Saya cuma lihat sama dia, harapanku dan keyakinanku masih dia menjaga etika, masih dia menjaga budi pekerti, masih dia tahu berterima kasih, menghormati orang yang berjasa kepada dirinya. Itu aja. Baik. Itu harapannya Opung. Semoga ekspresi kecintaan besar dari Opung Panda kepada Pak Jokowi. Tapi harapan semoga menjadi kenyataan. Karena kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan nih, Pung. Kita harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk untuk demokrasi kita nanti. Nanti kita akan lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi 16 Oktober 2023 akan memutuskan soal batas usia capres-cawapres yang akan menjadi penentu apakah putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bisa maju menjadi cawapres. Terima kasih sekali. Ini sekali lagi membuktikan ketidakkonsistenan. Mohon maaf menurut saya ya. Jawaban dari seorang Pandana Baban. Di satu sisi dia yakin Pak Jokowi begitu, tetapi di sesi terakhir ini seperti dia menasehati. Ingatlah sama orang yang sudah berbudi baik ya. Tunjukkanlah bahwa punya etika, bermoral, tata krama. Ya kalau yakin ngapain lagi memberi pesan atau memberikan harapan gitu. Ini menurut saya, mohon maaf ya, ini wawancara yang terlucu ya. Mohon maaf Pak Panda, menurut saya ini wawancara yang paling lucu. Nah, mari kita lihat lagi, kita lihat tanggapan dari Gibran. Nah, ini yang saya janjikan nih ya. Di Republika dikatakan Pandana Baban ungkit sejarah Pilkada Solo.
ini jawaban Gibran. Iya dong, dari tadi dia ngomong soal Pilkada Solo, yang Gibran itu diistimewakan, ya, segala macam. Nah, Gibran dengan santai biasanya, ini yang saya suka sama Gibran ya, dia dengan santai menanggapi apa yang tadi panjang lebar diceritakan oleh Panda Nababan, ya. Di sini dikatakan, ya soal Jokowi menemui Megawati untuk mengajukan nama Gibran di Pilkada 2020 gitu ya. Nah, terus Gibran bilang, ya tanya aja sama Panda. Kita kan sudah melalui prosesnya, ada fit and proper test katanya. Tapi kalau menurut versinya Panda itu ada diberikan keistimewaan gitu ya. Terus Gibran bilang, dia tidak mempersoalkan kalau mau mengungkit hal itu. Tapi dia mengatakan, memang yang bikin dia wali kota 100% memang betul ada dukungan dari partai. Tapi memang kalau didukung partai itu pasti jadi wali kota. Karena kan ada cerita orang kuat di partai lain tapi maju kalah. Karena kenapa? Rakyat tidak memilih. Jadi di sini dikatakan yang menentukan akhirnya dia jadi wali kota Solo itu masyarakat. Memang betul didukung oleh partai. Tapi kalau masyarakat nggak mendukung, nggak jadi dia wali kota. Setuju saya sama Gibran ya. Jadi dia bilang, silakanlah diungkit ya, dikasih tiket lah, dikasih karpet merah lah, dikasih keistimewaan lah, silakan katanya ya. Tapi kalau warga nggak memilih, ya saya akan kalah gitu ya. Loh, keputusan kan ada di tangan masyarakat, ada di warga, bukan masalah tiket. Tiket memang dikasih, tapi tiket aja nggak cukup dong, harus ada dukungan masyarakat yang memilih, ya kan? Ya kan sudah banyak contoh, ada anak partai mana gitu ya yang maju tapi kalah. Ya percuma kalau misalnya sudah didukung oleh partainya tapi rakyat atau warga tidak memilih, tidak jadi wali kota gitu. Ya setuju saya sama Gibran ya. Kemudian ketika Gibran ditanya apakah benar ada aturan partai bahwa kader itu baru dapat mencalonkan setelah 2 tahun jadi kader, Gibran santai aja bilang, udah tanya aja ke DPP PDIP gitu ya. Begitu juga ketika dia ditanya oleh wartawan, apakah benar ketika dia maju, otomatis dia menggantikan orang yang namanya Ahmad Purnomo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa. Kan di wawancara tadi, Panda bilang seakan-akan Gibran itu diistimewakan menggeser nama Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa yang sebelumnya sudah mau di calon wali kota kan dan calon wakilnya wali kota. Tanya aja ke DPP PDIP. Yang nggak tahu saya katanya, tanya aja ke DPP katanya. Ini anak memang cerdas lah menurut saya ya. Tapi meskipun demikian, Gibran mengatakan dia menerima semua masukan yang disebutkan oleh Panda Nababan. Meski ia mengaku tidak tahu apa-apa yang dibicarakan oleh Panda itu gitu. Saya nggak tahu Pak Panda kemarin ngomong apa sih. Tapi masukannya kami terima lah katanya gitu ya. Oke deh, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.